Ming Yu pernah menyebutkan bahwa Luo Feng memberikan kontribusi besar kepada Triaxe Mountain selama pertempuran harta dunia dalam. Oleh karena itu, ketika Luo Feng menggunakan prestise Triaxe Mountain untuk menghalangi alien yang berniat menyerang bumi, Triaxe Mountain tidak akan memperjelas atau menyangkalnya. Bagaimanapun, ini tidak merugikan mereka dan memastikan bahwa Luo Feng, Hong, dan Lei Shen, yang memiliki bakat kultivasi tinggi, tidak bergabung dengan kekuatan musuh lainnya. Sebagai organisasi terkemuka di wilayah Kekaisaran Gunung Naga Hitam, prestise Triaxe Mountain cukup untuk membuat semua kekuatan di wilayah tersebut membatalkan rencana mereka untuk menyerang bumi. Perjalanan ke bumi memakan waktu setidaknya 3 tahun dan membutuhkan pengiriman setidaknya seorang tokoh kuat Master Domain karena ada tokoh level semesta yang menjaga bumi. Yang terpenting, tidak jelas apakah bumi memiliki harta. Oleh karena itu, tidak ada yang ingin membuang tenaga, sumber daya, dan waktu, berisiko menyinggung Triaxe Mountain tanpa jaminan pengembalian. Asumsi-asumsi ini berlaku karena harta di bumi dan Luo Feng tetap tidak diketahui. Setelah terungkap, banyak kekuatan akan mencoba untuk merebutnya. Bahkan jika informasi tentang harta tidak bocor, kekuatan yang tidak takut pada Triaxe Mountain, seperti keluarga kerajaan Kekaisaran Gunung Naga Hitam, masih bisa menjadi ancaman. Mereka tidak akan menyinggung Triaxe Mountain tanpa alasan, tetapi seseorang seperti Brolin, yang memiliki dendam pribadi terhadap Luo Feng, bisa melakukan gerakan rahasia. Sebagai anggota keluarga kerajaan, dia bisa menghasut kakeknya, Hargrave, untuk mengirim armada ke bumi atau menggunakan statusnya untuk dengan jahat mencabut gelar Luo Feng sebagai penguasa bumi. Oleh karena itu, Luo Feng harus mendapatkan dukungan dari kekuatan yang bahkan Hargrave tidak berani menyinggung. Saat ini, kesempatan tersebut ada dalam pertarungan puncak di antara jenius ras manusia. Jika salah satu dari Luo Feng, Hong, atau Lei Shen menonjol atau menarik perhatian seorang master dunia puncak atau tokoh kuat tingkat abadi, tidak ada yang di wilayah Gunung Naga Hitam yang berani menyentuh bumi. Jika penampilan mereka luar biasa dan mendapatkan dukungan dari penguasa Ganwu Universe Country, bahkan tokoh kuat tingkat abadi pun tidak akan berani memiliki niat agresif terhadap bumi. Namun, hari ini, saya tidak akan membahas penampilan Luo Feng dalam pertarungan puncak. Bagaimana seseorang bisa berpartisipasi dalam pertarungan tanpa peralatan dan senjata yang baik? Menghadiri lelang Ganwu adalah pilihan terbaik. Dalam lelang ini, Luo Feng memperoleh 3 item, beberapa meningkatkan kekuatan tempurnya, lainnya mengubah hidupnya. Anda mungkin tidak tahu, tetapi kehidupan tanaman tidak perlu terus berkultivasi untuk maju, mereka dapat sepenuhnya mengandalkan harta untuk menembus. Misalnya, buah langke, yang dibeli Luo Feng dan Hong di lelang, secara signifikan membantu evolusi Moyun Fine, memungkinkan Moyun Fine milik Hong untuk berevolusi setidaknya ke level ketiga level semesta dalam 3 tahun. Item kedua adalah Yanshen Armament, senjata ilahi yang sangat cocok untuk Luo Feng. Dia menghabiskan hampir sepertiga dari kekayaan yang dia peroleh di dunia dalam untuk membelinya. Meskipun Luo Feng sudah memiliki Soaring Sutle, itu hanya senjata roh level ketiga dan tidak memberikan tantangan baginya, memberikan sedikit peningkatan. Anda mungkin ingat, Soaring Sutle dapat digunakan untuk serangan, pertahanan, dan bahkan penerbangan. Namun, senjata serbaguna biasanya tidak memiliki kekuatan serangan yang kuat. Oleh karena itu, jika Luo Feng menggunakan Soaring Sutle dalam pertarungan jenius, dia tidak akan mencapai hasil yang baik. Yanshen Armament berbeda, dibuat menggunakan hukum emas dan ruang, meningkatkan kekuatan serangan. Sayangnya, ia memiliki kelemahan kritis, yaitu membutuhkan tingkat pemahaman hukum yang tinggi dari pengguna. Untungnya, bentuk asli Luo Feng adalah binatang bertanduk emas dengan garis keturunan puncak, yang dapat memahami hukum emas saat mencapai level semesta. Dengan memanfaatkan keuntungan ini dan terus berlatih dengan Yanshen Armament, itu akan menantang tetapi tidak terlalu sulit bagi Luo Feng, berpotensi meningkatkan pemahaman hukumnya. Jika Luo Feng bisa menguasai bentuk pertama Yanshen Armament, dia akan tak terkalahkan kecuali menghadapi jenius tingkat atas. Bentuk kedua bahkan bisa memungkinkannya untuk bersaing dengan jenius tingkat atas. Kekuatan Yanshen Armament sangat jelas. Satu hal yang membuat saya penasaran adalah apakah karena tim produksi mengadaptasi cerita untuk memberikan lebih banyak waktu layar kepada Hong dan Lei Shen dengan mengajak mereka menghadiri lelang bersama Luo Feng. Apakah mereka juga akan melengkapi Hong dan Lei Shen dengan senjata baru dan mengadaptasi cerita untuk memberikan mereka penampilan yang lebih baik dalam pertarungan jenius? Jika tidak, mereka mungkin segera harus meninggalkan penonton untuk waktu yang lama. Bagaimana menurutmu? Kembali ke plot. Item ketiga yang diperoleh Luo Feng di lelang bisa mengubah hidupnya. Tanpanya, Luo Feng mungkin menghadapi bahaya dan berpotensi tewas dalam petualangan kosmik,
kehilangan kesempatan untuk menjadi tokoh kuat puncak. Item ini adalah kulit sisa yang ditinggalkan oleh seorang tokoh kuat klan Mosa yang sudah mati. Anda mungkin bertanya-tanya, apa manfaat yang bisa diberikan oleh sepotong kulit, dan kulit sisa pada itu, kepada Luo Feng? Binatang bertanduk emas sudah menembus ke level semesta, yang berarti Luo Feng bisa menggunakan metode rahasia bawaannya, cloning. Jika bentuk kehidupan yang dipilih memiliki garis keturunan dan level yang tidak lebih tinggi dari binatang bertanduk emas, bahkan sehelai rambut pun bisa digunakan untuk cloning dengan metode rahasia binatang bertanduk emas. Klan Mosa bukanlah bentuk kehidupan daging dan darah tetapi bentuk kehidupan energi, sehingga tidak memiliki jiwa. Ini berarti klon Mosa milik Luo Feng hanya bisa menjadi prajurit, bukan master roh. Sebagai salah satu bentuk kehidupan energi puncak, klan Mosa memiliki metode rahasia bawaan, penyalinan. Itu bisa mencapai penyalinan 100%, baik penampilan, energi kehidupan, atau bahkan energi jiwa tanpa terdeteksi. Inilah mengapa klan Mosa adalah ras pembunuh paling kuat di alam semesta. Kita semua tahu binatang bertanduk emas disukai oleh hukum emas, dengan mudah merasakan fluktuasi energi hukum asli emas. Klan Mosa, yang disukai oleh hukum ruang, dapat dengan mudah melakukan metode rahasia ruang apapun. Dengan metode rahasia penyalinan dan keuntungan disukai oleh hukum ruang, Luo Feng merasa lebih mudah untuk mempraktikkan ruang absolut yang dirancang untuk binatang bertanduk emas. Sayangnya, kemudahan klan Mosa dalam melakukan metode rahasia ruang berasal dari ukiran ruang di kulit mereka, bukan melalui pemahaman. Oleh karena itu, metode rahasia ruang yang bisa dilakukan oleh klon Mosa tidak bisa langsung ditransfer ke klon binatang bertanduk emas dan manusia. Namun, dengan latihan yang rajin dan pelatihan jangka panjang, jika klon lainnya bisa menangkap perasaan yang sama, mereka bisa melakukan metode rahasia ruang yang sama, secara signifikan meningkatkan kecepatan kultivasi Luo Feng, meninggalkan Hong dan Lei Shen jauh di belakang. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.